saya ditempatkannya di UGD. Terus tiba-tiba tuh ada pasien yang harus dirujuk, nggak ada supirnya kan, mau nggak mau kayak yang kamu lu yang ini yang berangkat ya, hah? Bahkan dari kecil itu Mbak saya takut banget sama mobil ambulan itu. Dari omset yang sehari cuman 300.000, 200.000 gitu, sampai sekarang ya alhamdulillah ya udah pernah nih ya 1 bulan itu sampai angka 100 1 bulan. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita owner dari Sia Signature, bisa dibilang seperti itu, yang mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu. Dan tapi kita bakalan ulik-ulik juga pengalamannya ya, selain tentang bisnisnya. Seperti apa, langsung kita sapa dengan Kak Lulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak. Kak Lulu ini bisa usia berapa? Usia 29. 29. Dan memang suka bisnis Dari kecil. Oh, emang dari kecil suka bisnis? Atau waktu kecil mungkin suka jual-jualan gitu waktu di sekolah? Suka, emang ya. Kebanyakan gitu. Kebetulan mama saya juga basicnya di ini dagang. Oh, dagang apa kalau boleh tahu? Dulu di fashion juga jual baju. Cuma dulu kan nggak ini ya Mbak, ya nggak ada apa ya kayak media sosial gitu. Ya dagangnya kayak ke rumah-rumah gitu. Iya. Oh zaman dulu. Terus di antara saudara itu kayaknya saya yang lebih nurun ke ayah sama mama gitu. Itu sesaudara berapa? 4. Saya anak pertama. Tapi kan di sebelum bisa dibilang seperti sekarang ini, itu pasti ada naik turunnya. Iya. Nah, itu awalnya gimana? Nah, awalnya akhirnya gitu ada bisnis ini gitu kan pasti ada prosesnya Ya, tuh. ada prosesnya pasti. Kalau prosesnya memang kalau dibilang ini ya banyak susahnya. Oh iya. Banyak susahnya. Soalnya kan memang saya benar-benar kayak mulainya tuh dari nol banget gitu, Mbak. Maksudnya nggak ada support modal dari orang tua. Memang benar-benar pure modal saya sendiri. Terus itu hasil saya nabung gitu. Kalau dari prosesnya memang awalnya saya kan kerja di satu perusahaan. Nah itu hasilnya memang saya tabung tuh untuk untuk memang investasi saya biar saya juga punya bisnis nih ke depannya gitu, karena memang saya nggak harus kerja ikut orang terus gitu kan, karena nanti saya juga mikir untuk jangka panjangnya ke keluarga saya, orang tua saya sama adik-adik saya gitu. Terutama anak saya juga sih. Gitu. Kalau pengalaman awal mulai bisnis itu saya itu riset di media sosial gitu. Terus memang lagi ini kan fashion itu lagi ngehits banget gitu. Pas waktu itu memang saya idenya ke situ, udah memang pengen punya brand sendiri gitu kan. Cuma nggak langsung yang kayak saya langsung bikin gitu kan. Saya belajar dulu, saya survei dulu kayak konveksi itu yang paling murah di mana, terus bahan-bahannya yang di mana nih yang paling murah saya belinya gitu kan. Itu benar-benar yang kayak makan waktunya lama banget gitu. Terus tiba-tiba alhamdulillah Allah juga kayaknya memudahkan gitu di tahun 2020 tiba-tiba di dekat rumah saya itu ada ruko baru dibangun kayak itu awalnya kayak hutan-hutan gitu Mbak. Terus tiba-tiba jadilah ruko. Nah saya lewat kok kayak ada ruko disewakan gitu. Beranilah saya dari situ untuk memulai bisnis offline store itu. Bisnisnya itu sekarang kan sudah berkeluarga, maksudnya punya anak. Punya anak, dan itu sebelum berkeluarga tuh? Sebelum. Kalau bisnisnya. Kalau bisnisnya itu saya udah Mas, posisinya udah pisah sama ini. Oh ya? Ya. Udah bisa sama suami. Oke. Sorry kalau kita nggak apa-apa. bahas ke itu nih. Dulu itu aman-aman saja sebelum membuka ini. Lancar-lancar saja bisnisnya kah atau? Enggak, itu Belum ada. Gini, kalau di bisnisnya sendiri itu saya buka offline store itu kan di awal tahun 2020. Itu 2 bulan setelah itu langsung pandemi kan. Iya. Jadi kayak saya yang gitu kayak langsung kayak WFH kan gitu. Kayak yang bener nih gitu kan. Sebenarnya 2019 tuh
ini sih dengar isu kalau ada COVID gitu, tapi masih di Wuhan, belum masuk ke Indonesia gitu. Nah, awal tahun 2020 itu udah mulai masuk kan. Tiba-tiba saya buka 2 bulan, beneran nih mau WFA gitu kan. Maksudnya, beneran. Saya kayak like, aduh udah bayar sewa gitu kan, terus kosnya udah tinggi, terus harus bayar karyawan juga kan, nggak mungkin saya rumahkan gitu Mbak. Ya akhirnya saya mikir tuh gimana ya caranya ya biar maksudnya tetap jalan gitu, baru buka usaha udah dikasih ujian gini amat gitu kan. Tapi ya saya tetap optimis, kayak saya harus punya inovasi-inovasi baru. Terus ya saya juga mikir biar nggak stuck di offline store aja, berarti saya harus ningkatin penjualan online-nya gitu. Ya mulailah kayak endorse gitu Mbak saya. Tapi orang tua waktu itu mensupport langsung? Support, kalau orang tua tetap support. Memang mama saya itu, saya kan pertama kali mau mulai itu izin mama saya dulu. Ma gimana nih Ma kalau misalnya dulu buka usaha kayak gini. Terus mama itu ya nggak apa-apa gitu, cuma modalnya di mana gitu kan. Kalau dari background keluarga memang saya nggak ada riwayat anak orang yang punya banget nih gitu kan. Jadi kayak mama itu mikir, kamu punya modal berapa gitu mau buka usaha kayak gitu, nanyain. Ya namanya orang tua ya Mbak, kan harus nanyain juga dari mana anaknya dapat modal, terus mau buka usaha ini modalnya harus berapa gitu. Sedangkan mama mungkin berpikirnya pada saat itu mama ini nggak punya support untuk modalin gitu kan. Jadi saya bilang, aku ada tabungan Ma gitu. Jadi kayak ini sewa rukonya 10 juta. Terus tabungan saya 25 juta kan waktu itu. Kayak mama saya, 25 juta, sewa 10 juta, emang 15 juta cukup tah buat ngisi ini toko gitu ya. Kayak ya dicoba aja lah Ma, kayaknya bisa sih gitu. Kayak bilang ke mama gitu, yaudah mama doain mudah-mudahan kerjaanmu juga lancar, semuanya urusannya dipermudah sama Allah gitu. Jadi saya kalau udah dapet izin dari mama kayak yang ya jalan mulus aja gitu Mbak. Ada titik terendahnya nggak sih selama memulai bisnis? Nggak harus mulai bisnis sih, tapi pengalaman selama hidupnya Kak Lulu ini, atau proses berjalannya sebelum adanya usahanya Mbak Lulu. Kalau sebelum ada usaha ini banyak titik sempat depresi. Karena memang pada saat itu saya banyak ujian hidupnya. Di antaranya kehilangan ayah ya, sosok ayah. Karena memang saya tuh paling deket sama ayah kan. Dulu sebelum saya buka usaha ini Mbak, saya tuh basic saya kan di kesehatan. Saya orang kesehatan. Jadi saya dulu pernah magang di suatu puskesmas yang ada di Pamekasan. Terus gajinya tuh cuma 50.000. Satu bulan 50.000 kayak ya Allah gitu kan. Terus jaraknya dari rumah ke tempat kerja itu 25 kilo Mbak. Dan PP gitu kan, shiftnya itu pagi siang malam. Ketika masuk malam itu kayak yang ayah saya tuh mikir gimana gitu kan, kayak jauh banget gitu. Tapi gak apa-apa ya, udah berani gitu kan, udah biasa lewat sana gitu. Terus kayak Gak dianterin aja gitu. Jadi dianterin. Itu berjalan sampai 1,5 tahun. Sampai saya tuh pernah, namanya saya tuh orangnya gak bisa diem Mbak gitu. Kayak yang masa gaji 50.000, bensin aja udah berapa gitu kan ya. Bener-bener realistis dong ya kita mikirnya. Belum jajannya gitu kan. Jadi saya tuh mikir harus kayak gimana ya biar bisa dapat tambahan gitu kan. Jadi waktu itu memang karena puskesmasnya itu kan mau akreditasi. Terus baru dibangun kan gitu. Jadi butuh supir ambulan di situ gitu. Jadi saya tuh kayak yang bukan mendaftarkan diri sih, kayak yang waktu itu kan di UGD kan, saya ditempatkannya di UGD. Terus tiba-tiba tuh ada pasien yang harus dirujuk. Nggak ada supirnya kan. Mau nggak mau kayak yang kamu lu yang ini yang berangkat ya. Hah? Beneran nih, yakin ya aku jadi, maksudnya wow, selama hidup gak pernah nih aku jadi supir ambulan ya gitu kan. Bahkan dari kecil itu Mbak saya takut banget sama mobil ambulan itu. Karena memang udah kerjaan gimana ya, udah dijalani aja. Terus kata si kakak-kakak yang di puskesmas itu bilang kalau misalnya satu kali nganter pasien itu ada kayak fee-nya 50.000 gitu. Lumayan dong. Ya, gitu. Waduh, lumayan nih gitu kan ya. Saya pikirannya kayak
nambah uang jajan kan gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu ditelateni sampai 1,5 tahun gitu. Saya ini cerita juga sama ayah gitu kalau misalnya ya aku jadi supir ambulan gini. Kayak yang ayah saya tuh wah iya gitu. Jadi tiap hari tuh saya tuh mesti ada tempat cerita Mbak gitu. Tempat cerita di mana saya tuh kalau kerja capek tuh mesti sama ayah tuh ditanyain gimana kerjaannya gitu. Nah pas saya kehilangan ayah itu karena ayah memang nggak sakit kan. Malamnya itu masih makan malam sama saya di depan TV di ruang keluarga gitu. Terus tiba-tiba besok paginya itu langsung drop ayah itu. Kaget ya semua. Iya kaget, nggak ada tanda-tanda kayak yang mau kehilangan gitu kayak gitu kan. Cuma saya waktu itu Kamis itu saya ingat kan ayah saya tuh masuk rumah sakit tuh malam Minggu, Sabtu sore. Nah di hari 2 hari setelah itu saya tuh pulang ambil baju gitu kan. Nah saya tuh ngelihat kayak rumah itu emang udah nggak kayak biasanya gitu. Hawanya beda gitu ya. Saya mikir kok kayaknya ini ya aneh ya, maksudnya kondisi rumah itu kayak yang bener-bener sedih gitu-gitu Mbak. Masa iya sih gitu, kayak masa iya sih aku mau kehilangan ayah gitu. Aku mikirnya gitu. Udah langsung mikir kayak gitu. Soalnya kan memang yang bisa menghidupkan rumah itu, suasana rumah itu emang ayah, karena memang ayah saya kan humoris orangnya. Jadi yang bikin ramai itu ya karena ayah gitu. Cuma saya mikir masa iya sih gitu. Saya di jalan tuh Mbak sambil nangis ya, naik motor tuh sambil nangis kayak ya gak mungkin lah gitu. Ayah masih muda gitu. Terus saya juga kan waktu itu kan masih kerjanya serabutan. Sempat juga pernah jual es di pinggir jalan. Iya. Jual es apa? Masih viralnya es kepal Milo itu Mbak. Iya. Jualan gitu kan. Terus yang saya jadi inget tuh flashback kayak wah kayak saya tuh dulu sama ayah saya nih jualan kayak gini, maksudnya disupport tetap meskipun kayak yang mental udah acak-acakan kan, namanya juga orang tua ngelihat anaknya jualan di pinggir jalan siapa sih yang tega kan gitu ya. Gitu ya kasihan. Terus denger omongan orang juga yang kayak kamu tuh bidan kok kerjanya jualan es gitu ya, gitu kayak wah tamparan banget tuh Mbak gitu kayak yang mikir keras banget gitu. Tapi ayah saya tuh tetap memotivasi kayak yang nggak apa-apa gitu, namanya juga proses hidup, nggak langsung yang kayak harus nyentuh tangga 10, jadi kita harus melewati 1 sampai 9 dulu biar ke 10 gitu kan. Nah itu saya jadi inget itu kan kayak yang masa gitu ayah saya mau secepat ini perginya gitu kan. Sampai rumah sakit ayah saya kan masih sadar, waktu itu masih sadar, saya ajakin ngomong minta degan gini loh, ayah kan nggak boleh minum degan gitu kan, posisinya masih masa ini kan kayak pengobatan. Gitu kan kalau minum air degan takutnya netral gitu saya mikirnya. Tapi kata orang tua kalau udah minta degan itu udah tanda-tanda gitu, saya kan nggak tahu gitu Mbak ya. Jadi jam 3 malam itu ayah saya minta degan, tapi saya nggak nuruti gitu, karena memang saya bener-bener kayak nggak mau tuh kehilangan ayah gitu. Masuk UGD pun ayah saya tuh sampai bilang gini Mbak, gimana ya untuk pengobatan? Ayah nggak usah mikir pengobatan, aku bilang gitu. Pokoknya ya ayah harus sembuh gitu kan. Terus posisi waktu itu memang adik saya kan pendidikan nih Mbak, TNI. Adik saya tuh nggak tahu kalau ayah saya tuh sakit gitu posisinya. 3 hari ini mau masuk pelantikan gitu. Sebelum dari situ itu ayah saya tuh udah bilang mau ngajakin keluarga buat datang ke acara pelantikan gitu kan. Nah jadi saya ke ayah tuh memotivasinya kayak gini, ayah harus sembuh kan, ayah tahu adik mau pelantikan gitu kan. Jadi ayah jangan mikirin biaya, aku aja yang cari biayanya gitu. Jadi aku tuh muter gimana caranya ayahku bisa sembuh gitu. Saya waktu itu kan bilang ke ayah kan, ayah punya BPJS, tapi saya nggak mau pakai BPJS gitu. Karena saya pun ngerti ya Mbak ya, kalau umum sama BPJS itu pasti beda obat-obatannya. Jadi saya memang benar-benar pengen yang kayak saya terbaik maksimal lah. Gitu ya. Maksimal gitu. Kalau memang butuh dirujuk pun ayo nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi setelah itu 2 hari masuk rumah sakit, saya paginya masih pamit kerja. Kan 2 hari saya nggak masuk. Terus saya pamit, ya dulu kerja dulu gitu.
iya nak jangan nggak masuk terus gitu kata ayah tuh. Kamu kan kerja ikut orang jadi harus bertanggung jawab kata ayah gitu. Jadi kayak ayah tuh mikir keras banget ke saya gitu. Jadi makanya kenapa saya tuh sampai down banget waktu kehilangan ayah. Karena jam pagi itu saya pamit, jam 10 saya ditelepon ayah kritis. Gitu. Posisi saya di Sumeneb, Mbak. Luar kota ya. Iya. Kayak yang waduh, pulang nih, harus pulang gitu. Izin akhirnya terus pulang. Terus pada saat hari itu juga jam 1 dini hari ayah saya nggak ada. Kayak yang bener-bener aduh sedih banget gitu, kayak yang masa gitu yang kemana-mana biasanya sama ayah terus harus sendiri nih gitu. Itu baru kayak yang down banget gitu. Terus belum bisa mikir harus kayak gimana gitu. Tapi ngelihat yang mama udah kayak yang sedih banget mikirin ayah karena mendadak gitu kan, terbilangnya mendadak gitu, nggak sakit tiba-tiba langsung pergi gitu aja gitu kayak kalau nggak aku yang nguatin siapa nih gitu kan, maksudnya bicara ke diri sendiri gitu Mbak. Aku harus kuat nih buat mama gitu. Jadi akhirnya dari situ setelah 7 hari ayah nggak ada itu saya mulai berpikir kayak gimana caranya supaya saya bisa jadi support system keluarga gitu. Itu mulai kerja lagi setelah 7 hari itu kerja, terus masih ada pengajian sampai 40 hari kan biasanya gitu kan juga ya. Kalau mungkin itu udah nggak asing ya Mbak ya, karena udah biasa kalau orang meninggal sampai 40 hari itu ngaji gitu. Nah itu waktu itu saya langsung kayak mama itu gini, waktu itu posisi saya masih punya suami gitu. Punya suami. Nikahnya waktu masih ada ayah gitu, masih ada ayah. Terus kayak mama itu bilang gini, udah ya jangan ribut-ribut lagi, ayah udah nggak ada. Terus yang mau kemana-mana itu mama juga nggak bisa karena memang mama kan terbatas. Selama ada ayah kan mama kemana-mana diantar ayah Mbak, nggak pernah keluar rumah kalau nggak sama ayah gitu kan. Jadi ya mama itu udah ngerimain itu sebenarnya. Tiba-tiba setelah 40 hari itu malah datang lagi masalah gitu kan di kehidupan saya sama rumah tangga gitu. Jadi yang kayak ya makin down, kehilangan ayah, terus diuji lagi sama masalah rumah tangga gitu. Jadi kayak saya harus mengambil keputusan kan, kayak mama itu nggak mungkin saya nih ninggal mama gitu karena kan saya sendiri di sana, terus adik-adik saya juga masih kecil-kecil gitu. Akhirnya setelah diskusi panjang saya sama suami saya memutuskan untuk pisah gitu. Bareng sama suami? Iya, bareng sama suami, tapi pisahnya baik-baik kok. Pernikahan berapa lama kalau boleh tahu? 5 tahun ya. Kondisinya sudah punya anak? Punya. Waktu pisah itu anak saya usia 2 tahun. Oke. Berarti kan ini sebuah keputusan yang pasti dipikir matang-matang kan ya. Nah itu kondisi mungkin bisa dibilang penghasilan sehari-hari memang full di kantor. Iya betul. Oh gitu. Sebagai anak pertama. Wow, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti waktu itu kan lagi kerja di salah satu puskesmas. Perusahaan udah pindah. Berarti udah pindah. Udah nggak di yang 50.000. Udah nggak di situ lagi gitu. Yang kayak kalau 50.000 tiap bulan kan nggak mungkin bisa nyukupi kayak kebutuhan rumah tangga saya juga nggak mungkin gitu Mbak. Jadi ya tadi itu mensiasatinya saya jualan es itu. Dari pendapatan itu. Terus saya keterima di salah satu perusahaan itu. Setelah gak lama dari situ ayah saya gak ada gitu. Jadi saya belum sempat ngebahagiain ayah gitu. Ya apalagi cinta pertamanya anak perempuan tuh ayah ya. Iya bener banget kayak. Ini sedih banget sih Mbak itu, karena sedihnya tadi saya belum sempat ngebahagiain orang tua gitu. Berarti fokus di perusahaan itu. Iya. Dan berkembang ke bisnisnya ketika kapan dan kenapa? Itu gini, saya waktu itu memutuskan untuk usaha karena memang saya orangnya nggak bisa diem di satu tempat. Jadi kayak udah nyaman banget, terus nggak ada inovasi-inovasi lagi. Terus mikir juga Mbak gitu, mikir keras mau sampai kapan saya kerja ikut orang gitu. Jadi dari situ saya lumayan kan penghasilan saya itu di satu perusahaan itu lumayan besar juga gitu.
Terus abis itu saya punya inisiatif untuk nabung. Setelah nabung itu saya punya yang modal tadi itu 25 juta kan. Terus saya memutuskan kayak aku harus mulai nih, aku harus berani keluar dari zona nyaman untuk bisa untuk bisa buat usaha yang lebih jangka panjang buat aku kedepannya sama keluarga gitu. Itu saya mikir maksudnya bicara sama diri saya sendiri kayak gitu. Setelah itu saya bilang ke mama, itu tadi prosesnya nemuin ruko dulu gitu. Nemuin ruko. Memang sebelumnya saya tuh udah jualan online, tapi nggak saya fokusin Mbak gitu. Cuma kayak yang waktu weekend aja, nggak ada kerjaan gitu. Karena memang padat banget kan waktu di corporate itu meeting itu sering meeting juga, Zoom meeting itu. Terus masih sering bolak-balik Surabaya sini. Terus habis itu waktunya cuman weekendnya itu Sabtu Minggu kan. Nah itu saya isi untuk jualan gitu. Kenapa waktu itu milihnya langsung ke fashion? Emang suka atau gimana? Kalau dibilang suka, enggak juga. Kalau sebenarnya basicnya di makanan. Kalau lebih suka kayak bikin resep apa gitu. Sebenarnya pengennya buka kafe. Gitu. Tapi karena memang modal kafe itu nggak sedikit gitu kan, dari interiornya, terus modal-modal lainnya, kosnya itu terlalu tinggi. Nah saya akhirnya main aman aja, main aman dalam artian usaha yang sekiranya bisa untuk jangka panjang. Maksudnya dalam artian nggak ada masa expirednya Mbak gitu. Dan pasti kalau di fashion itu paling ya ganti-ganti model aja gitu kan. Jadi lebih ke nge-brandingnya memang harus kuat-kuat di kayak yang hari ini ada series apa, model apa gitu. Pertamanya tuh emang langsung hijab aja. Betul, hijab aja. Terus lama-lama kan itu saya masih kerja. Kerja sambil kerja sama usaha. Jadi pagi itu ada yang jaga, kalau pas pulang kantor itu saya jaga sendiri gitu. Shift siangnya gitu. Jam 5 sore itu saya pulang langsung ke store. Itu terus berjalan sampai saya itu ketemu sama bisnis owner lain yang bergerak di bidang kosmetik. Akhirnya saya ada rencana buat nambahin SKU. Maksudnya kayak produk-produk kosmetik. Kayak seru ya kalau misalnya gak hijab aja, gak mainnya di hijab aja gitu. Jadi lebih ke kosmetik. Terus ikut seminar-seminar gitu. Ya banyak nangisnya, karena banyak nangisnya tadi tuh nggak ada siapa-siapa kan Mbak. Saya juga kalau ada apa-apa itu nggak pernah cerita kayak ke mama gitu. Soalnya beda, mama itu tipikal ini pemikir kan orangnya gitu. Jadi kasihan, kayak saya nggak boleh bawa masalah yang luar dibawa ke rumah gitu. Kayak bener-bener harus yang di rumah sama di luar tuh beda gitu. Jadi kayak dua kepribadian. Di rumah harus terlihat kayak yang fine, nggak ada masalah, ceria gitu. Kalau di luar ya stres-stresnya ya di luar gitu. Iya gitu. Berarti modal awalnya 25 juta itu tadi. Saya rukonya 10 juta. Modal dan lain-lainnya itu 15 juta. Itu nggak ngerti juga saya kok bisa gitu ya. Terus bikin ngisi-ngisinya itu, bikin rak-raknya itu saya masih ingat 7,5. Jadi sisanya itu berapa? 7,5, 15 juta, 7,5. Jadi itu saya nggak langsung kayak cari vendor untuk bisa produksi sendiri. Jadi saya main di brandnya orang-orang dulu gitu. Berarti jual punya orang dulu lah. Cari supplier yang termurah dulu gitu. Karena memang di sana kan tergolong pinggiran masih ya, nggak masuk kota. Makanya saya juga survei harga-harga yang bisa masuk ke masyarakat sana. Maksudnya kayak yang harus tepat sasaran juga gitu, nggak asal-asal gitu. Nah, kenapa saya langsung ya udahlah kita main aman aja dulu karena memang modalnya kecil gitu. Terus nabung lagi, ketika dapat insentif dari kantor itu saya taruh lagi di modal gitu. Pokoknya ngisinya modal itu pakai uang kerja di satu perusahaan. Akhirnya ngelepas kerjaan dan fokus sama bisnisnya sejak kapan? Itu di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, saya resignnya pas 2 tahun yang lalu. Berarti itu sudah lebih gede ya dari pastinya dong. Benar gitu. Tapi tuh waktu bisnis langsung rame atau enggak? Enggak Mas, kadang saya tuh mikir gini. Mama saya kan agamis banget. Karena memang keluarganya pesantren kan, banyak yang orang pesantren. Jadi kayak yang mama itu, gimana nak, ada yang beli nggak hari ini gitu? Nggak ada mah gitu kayak.
Gak apa-apa mah, semangat gitu. Ya udah kalau nggak ada yang beli ngaji aja katanya. Jadi kayak masuk akal juga. Iya bener ya Mbak gitu kayak. Jadi ngaji tuh Mas, saya tuh di store itu ngaji kayak. Ya udahlah, tak habisin dari jam 5 sampai jam 9 tuh nggak ada yang masuk sama sekali Mbak, gitu. Kayak ya Allah, datangkan pelanggan ya Allah meskipun cuma satu gitu kan, kayak bener-bener sedih banget gitu kan. Terus habis itu ngaji lah saya gitu. Ngaji kadang itu masih mikir kok nggak ada pelanggan ya gitu kan. Berarti pernah dalam sehari nggak ada? Nggak ada Mas, iya bener-bener yang kayak bener-bener nggak ada yang beli gitu. Sampai admin saya kan cuma satu waktu itu Mbak, nggak ada yang beli sama sekali gitu kan. Saya kerja tuh pas ngerjain report kan, waktu itu saya juga ini punya tim sales kan Mbak, karena memang waktu itu kan saya dari bawah dulu, dari sales terus saya naik jadi supervisor juga gitu. Nah itu kan sebagai leader harus profesional dong gitu. Di kerjaan yang sekarang sama di store nggak boleh dijadiin satu gitu kan. Nah pas pada saat waktu itu saya mau meeting, mau nyiapin bahan presentasi, tiba-tiba admin saya HP bunyi tuh gitu, kayak saya baca WhatsApp-nya itu, Mbak nggak ada yang beli sama sekali, kayak kayak tambah lemes gitu ya kan. Mikir keras banget kan, kayak ya Allah kenapa ya gitu kan. Terus di online-nya juga nggak terlalu gede gitu, karena memang nggak fokus Mas gitu. Kalau fokus mungkin bisa lebih besar, karena memang kan kerjaannya cabangnya banyak tuh gitu di perusahaan, ngerjain Shopee, ngerjain ini, jadi nggak fokus gitu Mbak. Makanya kenapa saya tuh beraniin buka offline store supaya meski online-nya nggak jalan, offline-nya jalan gitu. Berarti strateginya kayak itu atau ada strategi lain waktu itu? Ada. Salah satunya ya endorse influencer itu. Terus kayak ngasih produk free ke teman-teman gitu, kayak bantuin postingnya gitu kan. Itu juga sama-sama kayak mendirect teman-teman orang-orang itu untuk ngajak untuk beli ke Signature gitu waktu itu. Cuma memang benar-benar banyak ininya Mas, banyak mentalnya diacak-acak banget waktu itu. Kayak yang di rumah gak boleh nih cerita ke mama nih. Padahal ya pengen cerita sebenarnya. Bener banget Mbak, kayak gak boleh gitu kayak. Tapi mau cerita ke siapa gitu kan. Cuma ya curhatnya di ini pas kan saya belum punya mobil. Jadi naik motor tuh sambil ngomong gitu, ngomong sendiri gitu. Gimana ya Allah biar toko rame gitu kan. Terus gimana biar kerjaan sekarang sebelum deadline udah kelar gitu kan. Kayak jadi satu. Terus ingatlah lagi ke ayah gitu. Coba ya kalau ada ayah, kalau masih ada ayah mungkin aku nggak bakal senelongso. Iya, senelongso ini. Kayak yang mungkin ya kalau ada orang tua lagi tuh kayak gini Mbak. Kita tuh masih punya nopang gitu, kayak meskipun nggak disupport dalam artian modal ya, tapi kita tuh kayak masih punya support system kayak gini. Nggak apa-apa, ayo semangat, ayo bantuin gitu kan, kayak gitu. Jadi lebih ke arah situ. Udah bener-bener yang kayak nggak punya siapa-siapa kan. Maksudnya dalam artian di luar tuh nggak punya tempat buat cerita gitu. Ya dijalani sendiri, nangis sendiri gitu. Ya itu masih probation di satu perusahaan. Setelah probation itu kan sebelum di adanya PKWT kontrak itu kan. Nah itu kan naik motor dulu, nggak kayak dapet inventaris mobil atau lain-lainnya, itu nggak dapet sebelum masa probationnya kelar gitu, dan dinyatakan memang lulus probation. Ya naik motor Mbak dari sini ke Sumenep ke Bangkalan, kan pegang 4 area kan. Itu nangis Mbak saya tuh di jalan gitu. Gini banget ya hidupku gitu. Bener kan, helm saya waktu itu kan nggak ada kacanya tuh Mas, depan tuh. Saya pasang kaca yang gelap biar saya tuh kalau nangis tuh nggak kelihatan gitu. Kayak bener-bener nangis banget gitu. Kayak, ya Allah aku nih perempuan masa kayak gini banget gitu kan maksudnya gitu. Tapi dari situ saya tuh belajar kayak ya kalau nggak kayak gini aku nggak bakalan kayak gini gitu. Maksudnya apa-apa tuh harus dibentuk dulu kan, maksudnya kayak yang di adonan dulu ya. Diasah dulu baru bisa kuat kan, baru bisa fighter kayak sekarang gitu. Jadi memang ada hikmahnya juga, mungkin ya Allah memang udah tahu ya Mbak ya porsinya umatnya, maksudnya manusia tuh kayak apa, kayak kamu tuh
aku kasih kayak gini ya biar kamu kayak gini gitu. Jadi ya itu maksudnya positifnya. Tapi kadang namanya manusia Mbak ya, sukanya ngeluh gitu kan ya. Kurang aja gitu, kayak dikasih segini kamu masih kurang gitu, harusnya kamu bersyukur gitu. Namanya manusia kan gitu. Bener. Pasti itu sebuah keputusan ya untuk resign dari situ. Kira-kira omsetnya berapa sih? Yang akhirnya mau melepas nih kerjaan yang itu. Aduh, gimana nih? Kalau itu udah kerasa di tahun ketiga. Di tahun ketiga baru terlihat ya. Oke, emang harus sabar ya. Iya, bener, kayak yang dari nggak ada pembeli sampai bisa rame kan gitu. Jadi kayak yang bener-bener harus ekstra sabar, terus ditelateni Mbak ya. Dari omset yang sehari cuman 300.000, 200.000 gitu, sampai sekarang ya alhamdulillah ya udah, kalau dibilang 1 bulan tuh udah pernah nih ya 1 bulan itu sampai angka 100. Ya berkali-kali lipat lah. Mending fokus ini ya gitu ya. Mending yang itu dilipat daripada motoran. Iya bener. Jadi sampai kayak yang bener-bener ngerasain yang memang nggak punya apa-apa, maksudnya kayak dari bisanya cuman beli motor, kredit, udah beli motor, kredit lagi gitu kan ya. Kayak yang wow gitu, kayak dikasih rezeki, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah yang lebih-lebih. Terus kayak saya tuh mikir gini, mah ayo yuk shopping yuk gitu. Udah kayak gitu ya. Gitu, kayak mikirnya kayak mah yuk mah shopping Surabaya gitu. Jadi kayak yang memang bener-bener apa ya, ngerasain itu hasil kerja keras. Karena emang rasanya beda banget kalau udah hasil dari tertatih-tatih gitu, berdarah-darah sama yang memang udah di atas nih ya, beda banget. Kayak yang wah saya tuh seumur-umur gak pernah nih pegang duit 100 juta gitu kan. Wah 100 juta nih buat apa gitu, mikir nih udah dikasih sedemikian banyaknya sama Allah, alhamdulillah, tapi manusianya masih bingung mau dibuat apa gitu kan. Jadi kayak yang nih aku kasih uang 1 juta kamu masih bingung, giliran gak ada pembeli kamu juga bingung gitu ya. Kayak gitu. Makanya pas kemarin alhamdulillah dapat rezeki lebih dari Allah itu, saya memang benar-benar kayak yang nyenengin keluarga gitu. Kayak benar-benar saudara, terus kayak mama gitu. Saya kan orangnya suka banget, maksudnya royal banget gitu Mbak. Saya kalau punya uang tuh memang bener-bener nggak kayak yang diem di dompet gitu, harus keluar gitu kayaknya. Ngeliatin saudara, kayak saudara pengen ini ya, kalau saya ada pasti saya beliin gitu. Tapi lebih ke kayak saya yang punya inisiatif untuk itu gitu. Bahkan itu jadi apa ya, wishlist ke saya tiap hari, saya nih harus bawa apa nih ke rumah hari ini gitu. Lebih-lebih kalau saya lagi ada klien, terus meeting sama klien misalnya, saya makan enak nih di luar, saya pasti mikirin nih, masa iya saya makan enak di sini terus mama nggak makan enak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu, karena memang saya benar-benar ngerasain yang memang nggak bisa makan yang semewah itu, sampai sama Allah dikasih rezeki bisa makan, alhamdulillah. Yang orang pun dulu mungkin saya lewat gitu, kapan ya bisa gitu, kapan ya bisa beli ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah dikasih. Yang kayak gini nih yang memang harus bangga ya. Dan ketika kita sudah bisa dibilang kan Kak Lulu ini bisa berdiri di atas kakinya Kak Lulu sendiri ya kan, tanpa domplengan siapapun. Jadi mau dihajar dari segi manapun dia udah kuat nih. Gue udah strong. Bener. Sampai kayak gini kadang tuh, ayo sini mau masalah apa lagi nih gitu kan, ayo sini gitu ya kan gitu. Dari saking udah digebukin, udah dihancurin, udah dipepes gitu kan, kayak yang besok apa lagi nih masalahnya gitu, kayak gitu Mbak. Jadi udah nggak kaget gitu. Dikasih masalah seberat apapun, saya tuh cuman kuncinya satu, selama saya ada mama, insya Allah hidup saya pasti tetap, maksudnya lancar aja gitu. Mau dikasih masalah, mau dikasih ujian seberat apapun, kalau masih ada doa mama itu, saya merasa hidup saya itu pasti baik-baik aja gitu. Karena memang doa seorang ibu tuh luar biasa sekali ya Mbak ya gitu. Jadi kayak yang
aku nggak perlu mah kamu kasih uang buat modal mah, nggak perlu, yang penting aku minta doanya aja gitu kayak gitu. Melebihi modal itu mah. yang pokoknya itu aja mah, tiap tahajud nih mama doain ya mah gitu. Padahal saya sendiri pun nggak tahajud gitu mbak, minta doanya ke mama gitu kan, kayak yang mama langsung kayak mikir ya kamu juga doa nggak apa-apa aja gitu ya. Iya man, tapi bertahap lah proses gitu. Tapi tak rasakan ya mbak ya sampai saat ini ya, memang magic sih, maksudnya dalam artian itu luar biasa sekali. Doa orang tua itu memang benar-benar luar biasa sekali gitu. Kayak kalau orang tua udah ikhlas pasti jalannya itu benar-benar yang kayak mulus gitu. Beda sama yang jangan tapi dilakuin terus kayak berliku-liku kayak yang ada aja ujiannya gitu ya. Iya benar. Soalnya saya pribadi mengalami hal itu gitu pas opening store kedua kemarin. Oh gitu. Gitu. Karena memang kan Nggak boleh gitu. bukan ini. Saya kan dibilang kalau misal kemarin itu GO, itu sebenarnya bukan GO tapi lebih ke reopening. Karena saya sebelumnya udah pernah GO store kedua gitu di Ponorogo itu, di Jalan Ponorogo. Dan itu saya nggak discuss sama mama dulu. Kayak yang nemu ruko nih kok bagus gitu ya, kayak yang ya udahlah deal aja lah gitu ya, namanya mungkin lebih ke kayak saya tuh ambisi Kak, karena memang udah pendapatan udah lumayan gitu, terus pengen punya cabang lagi gitu. Terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada ombak, ngelihat di kontrakan langsung aja dihubungi gitu tanpa discuss dulu sama mama. Akhirnya di situ tuh mulai banyak lagi cobaannya. Kayak mah aku tiba-tiba ini mah DP-in ruko gitu. Lah aku nggak ngomong dulu gitu. Kayak mama tuh harusnya kalau mau DP ruko itu kita itu discuss dulu, nanya dulu, kayak misal saya punya guru agama gitu kan, jadi kayak yang guru spiritual, jadi saya lebih ke kayak nanyain dulu lokasinya gimana gitu-gitu ya mbak ya. Kalau di keluarga saya sih kayak gitu. Jadi kata mama itu pamali kayak gitu, kalau belum tahu lokasinya kayak gimana terus tiba-tiba langsung nge-DP gitu. Terus bertahan berapa lama waktu itu? 2 bulan aja mbak. Iya, 2 bulan aja. Kayak yang mau opening pun itu masih saya diuji. Saya dikasih sakit waktu itu selama 1 bulan, saya kista. Kista itu udah posisinya udah barang ada mas, produksi udah ada semua, terus itu udah mendekati 1 bulan masa berjalannya kontrak kan gitu. Terus saya mikir nih belum terdisplay semua barangnya, tiba-tiba saya sakit gitu. Saya sakit waktu itu didiagnosa di sini tuh penyempitan ginjal. Ternyata itu udah disuruh operasi kan. Ternyata saya nggak mau, mama saya juga nggak mau, jangan operasi dulu. Ayo kita ke Surabaya aja. Akhirnya saya ke Surabaya, kontrol di situ, ternyata ada kista gitu, 2 waktu itu. Jadi memang kenapa bisa penyempitan ginjal, karena adanya kista itu. Nah, gimana nih dok biar gak operasi gitu kan ya, mikir gimana biar gak operasi. Itu udah nangis banget saya, masa iya gitu kan, kayak saya tuh masih muda udah kista dokter gitu. Sebenarnya kista itu bukan dinilai dari usianya, tapi dari pola hidupnya kan gitu. Ya memang saya suka generasi micin gitu. Saya suka kayak MSG gitu. Itu kan memang benar-benar sebenarnya itu harus dihindari sih, nggak baik gitu. Cuma kayak saya tuh kalau rujaan terus masak tuh nggak ada micinnya itu kayak kurang. Iya. Dikit gitu ya. Kayak apa ya, ibaratkan masakan tanpa garam. Ya, hambar jadinya. Gitu. Makanya setelah diedukasi saya mulai ngurangi MSG itu mulai. Dan sekarang udah sembuh. Alhamdulillah, jalani terapi 3 bulan itu mbak. Ya itu tadi saya mikirnya apa jangan-jangan karena nggak ngomong sama mama nih gitu guys, saya tuh mikirnya gitu. Terus habis itu mama langsung makanya gitu, jangan apa-apa tuh jangan gegabah, dipikir dulu. Kalau mau ngambil keputusan sesuatunya itu harus dipikir dulu, jangan langsung kayak yang tek langsung putuskan gitu, kata mama kayak gitu mbak. Jadi dari situ akhirnya muncullah masalah kayak bangunannya bocor. Terus
setelah GO nih Mbak, bangunan bocor, kamar mandi nggak bisa ditempati karena airnya itu nggak bisa ngalir. Terus kan musim hujan, banjir masuk ke dalam airnya. Padahal itu kayaknya agak tinggi deh. Tapi ini apa? Mungkin ada bangun itu kan pakai temboknya bukan tembok yang putih itu, tapi yang dilem itu Mbak. Gitu. Iya. Terus mungkin ya pada saat itu proyeknya itu nggak sedetail apa ya, nggak ada pembangunannya nggak sedetail itu waktu yang punya ruko bangun gitu. Tapi saya discuss juga sama yang punya ruko, tapi yang punya ruko nggak mau diajak secara kekeluargaan. Akhirnya saya putuskan 2 bulan itu aja. Karena kan saya juga mikir admin saya kalau sholat nggak mungkin wudhunya ke tetangga gitu kan. Karena kamar mandi itu emang bener-bener yang penting banget gitu. Apalagi buat perempuan ya. Akhirnya diboyong Mbak. 2 bulan itu diboyong. Banyak yang nanyain, Kak, signature yang di kota di mana? Kelelep saya gitu kan dalam batin. Kayak, duh, mau jawab netizen nih gimana, kan namanya netizen ya Mbak ya, pasti ada aja komentarnya. Tapi nggak apa-apa lah gitu, namanya juga sebagian proses. Jadi setelah saya pemulihan dari kista itu, saya berusaha untuk bangkit lagi, kayak yang udah habis nih uang buat berobat, tapi saya berusaha untuk cari lagi, kayak yang optimis. Ayo Mas, sambung doa lagi, mau mulai lagi usahanya gitu. Terus terkumpullah kemarin uangnya, akhirnya bisa buka lagi yang di kota ini gitu Mbak. Alhamdulillah. Berarti totalnya berapa total sekarang? Store-nya di Terasa 1 sama di Stadion 1. Iya. Berarti pindah dari yang Ponorogo ya? Iya, pindah ke stadion. Lebih maju. Terus lebih ramai juga lah. Iya, jalannya lebih lebar. Maksudnya lalu lalangnya itu loh Mbak, kayak orang-orangnya itu lebih ramai. Tertarik gitu ya. Apa nih gitu. Apalagi perempuan gitu kan, kayak yang wah ada yang baru nih gitu kan. Langsung yang kayak banyak gitu. Kadang dari customernya anak kecil pun masuk, punyanya Mbak Anggi tuh. Anak kecil baby shop itu. Ibunya setelah beliin punya anak penasaran kan gitu, kok ada baju nih di display di depan gitu kan. Gitu. Jadi kayak yang bener-bener kemarin itu alhamdulillah sama Allah dikasih kelancaran semuanya, dan omsetnya juga yang di sini lumayan gitu. Terbilang lumayan daripada yang di Ponorogo Mas gitu. Rencana proyek ke depan mau nambah kah atau gimana? Ya, insya Allah gitu. Kalau goalsnya ke depan memang untuk penambahan store, tapi saya pengennya juga nggak bergerak di fashion aja. Saya pengennya di kuliner. Oh ya. Jadi depan store ada kuliner juga gitu? Enggak, lebih ke kayak saya pengen di buka lagi lain. Buka lagi tapi mungkin nggak di sini gitu. Lebih di luar kota mungkin gitu. Saya mending, maksudnya kalau dari makanan mending ke luar kota. Tapi ya namanya rezeki ya Mbak. Tapi kalau saya melihat dari perkembangannya memang lebih berkembangnya di luar gitu. Maksudnya dari ide saya, inovasi saya yang sekarang kayaknya lebih berkembang di luar daripada di sini gitu. Tapi kalau untuk store pun ketika nanti nambah nggak di sini gitu. Karena emang udah ada 2 kan di sini. Jadi pengennya di luar juga gitu ya, luar kota. Kali aja setelah dari sini habis itu bukannya di Sampang, di Sumeneb, di Bangka. Amin ya Allah, amin. Jadi tiap kabupaten satu gitu ya Mbak ya. Ya benar-benar. Itu masuk wishlist sih sebenarnya gitu. Banyak nih. Iya, wishlistnya banyak Mbak. Yang dari sekian banyak wishlist yang dicentang cuman beberapa aja gitu. Tapi kan on the way. Iya. Iya memang benar-benar. Cuma ya gitu. Banyak huru-haranya gitu. Ya yang mungkin orang lihatnya wah tiba-tiba udah punya bisnis ini nih gitu ya. Padahal prosesnya itu tuh panjang banget gitu. Harus melewati bertahun-tahun dulu, kayak yang jatuh dulu, bangun lagi, jatuh lagi gitu. Apalagi pandemi kemarin kan memang benar-benar kayak yang ekonomi langsung ini kan, tiba-tiba langsung turun aja karena tiba-tiba semuanya pekerja di WFH kan gitu. Nah setelah itu kayak saya tuh mikir keras gimana biar offline tetap bertahan gitu.
Apalagi kan nggak boleh mudik kan Mbak. Sedangkan di saya kan musiman 1 tahun sekali. Orang bisa beli baju, terus beli hijab itu kan nggak, maksudnya premannya ya. Kalau bahasa sini tuh premannya kamu tuh ya di 1 bulan itu aja gitu. Pas bulan puasa tiba-tiba nggak boleh ada yang kumpul-kumpul gitu kan, harus di rumah. Ya akhirnya kayak saya mikir gimana ya gitu ya. Cuma ya dijalani aja gitu sebisanya, sampai ya saya tetap bekerja offline jalan, saya kerja gitu. Ya nutupi kebutuhannya ya dari gaji saya gitu Mbak. Kalau untuk store memang saya nggak ngambil dari pendapatan store untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Udah ada beda gitu ya. Biar saya tetap bisa bertahan, karena memang saya basicnya kan bukan orang berada. Maksudnya dari latar belakang keluarga gitu. Jadi memang harus benar-benar effortnya harus maksudnya lebih besar lagi gitu. Kayak mungkin uang jajannya yang harusnya sebulan 2 juta nih ya, dikurangilah 1 juta. Gimana caranya gitu ya, harus mungkin yang biasanya beli di luar harus makan dulu nih sebelum berangkat kerja gitu. Berarti lebih ke manajemennya. Benar. Tapi di luar sana kan nggak semua orang bisa kayak Kak Lulu nih. Mungkin bisa kasih motivasi nih buat netizen di luar sana nih. Biar mungkin siapa tahu ada punya ide bisnis juga tapi dia nggak berkembang atau kayak gimana. Kalau saya sih buat anak-anak muda terutama ya Mbak ya, karena saya melihat sekarang itu anak-anak muda sekarang tuh lebih ke kayak dia tuh malas untuk berproses. Tapi tidak semua ya, cuma yang saya temui seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang orang itu mau berkembang gitu. Lebih ke kayak cobalah inovasi-inovasi baru. Kayak misal nih ya, lulus kuliah itu nggak harus kerja sesuai jurusan gitu. Kita harus berani coba tantangan baru, coba hal baru, supaya kita tuh tahu sebenarnya kita tuh di mana sih basicnya, mampunya itu di mana gitu kan. Terus juga apa ya, jangan pernah menutup diri. Kayak maksudnya jangan menutup diri, kayak misal ada saran dan kritik dari orang lain, kita harus bisa terima gitu. Kalau mau berkembang dan berani ngambil resiko, itu sih yang saya pelajari itu. Dari selama saya mulai bisnis sampai sekarang, saya tuh mikir memang orang tuh sering kan banyak banget tuh yang bilang, kamu kok nggak takut rugi gitu, kamu sewa segini emang pendapatanmu sudah ini gitu ya. Kalau bahasa saya ke mereka, ya kalau kita nggak coba nggak tahu dong gitu. Kalau kita cuman angan-angan nih pengen tapi kita nggak ada realisasi, nggak bakal jalan gitu. Kecuali memang kita udah realisasi, kita udah effort, kita udah ngasih usaha yang bener-bener maksimal, terus tiba-tiba masih nggak berkembang, mungkin jalannya nggak di situ gitu. Ya kita berani coba lain gitu. Dan jangan pernah anggap kayak kegagalan itu adalah suatu hal yang memang kayak terus bikin kita insecure, nggak pengen coba lagi. Kita harus tetap berkembang. Kayak kita gagal coba lagi coba lagi gitu. Terus kayak gitu iya. Karena nggak mungkin ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Kalau kita takut, kapan mulainya? Nah, betul. Ya, jadi kalau lu ini kan bisa dibilang berani mencoba dan mengambil resiko, tapi ada tujuannya kayak gitu. Benar. Yang penting ini Mas, kalau saya ya, itu menentukan goalsnya dulu. Saya tuh mesti kayak gini. Lulu yang sekarang sama yang 5 tahun ke depan itu harus berbeda. Gitu. Jadi kayak saya tuh hari ini saya udah harus punya goals ke depannya di 5 tahun ke depan gitu. Mau jadi apa nih Lulu yang 5 tahun lagi gitu. Jadi kayak nggak hanya stuck di satu titik aja, di kayak yang sekarang mungkin orang-orang sudah kenalnya udah kayak gini ya, nggak tahu prosesnya gitu. Tapi nggak cuman itu aja kan, dulu saya low profile banget Mbak. Saya kayak yang nggak pengen tahu kalau itu bisnis saya gitu. Tapi karena saya juga ikut-ikut seminar pelatihan tentang personal branding, itu penting juga. Nah itu baru saya mulai nge-up gitu. Nah itu juga pembelajaran yang saya dapat gitu. Nah kalau sudah kita nentuin goalsnya, kita tinggal mikir nih gimana strateginya untuk mencapai goalsnya itu tadi gitu. Ya dengan cara apa? Ya kita berani coba, berani ambil resiko. Kita gagal, kita harus coba lagi sampai kita mencapai goalsnya itu tadi gitu. Itu yang saya jalani sekarang.
kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang ketika gagal dia nggak mau coba lagi gitu. Tapi kalau ke saya, kita harus coba supaya kita tahu sebenarnya posisi kita tuh, maksudnya kita kadang saya sendiri pun nggak tahu nih ketika saya mengerjakan sesuatu hal dan yang saya kerjakan ternyata bisa menjadi luar biasa. Saya sendiri mengalami gitu. Kayak yang wah, harusnya aku nggak ngerjain ini, tapi kalau ngerjain ini ternyata bisa ya gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi itu harus tetap kayak berjalan terus. Inovasi kayak gitu harus tetap biar kita itu bisa bertumbuh gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak bakalan bisa bertumbuh. Terutama kritik sama saran orang lain. Kalau kita cuman berani depannya aja, belakangnya kadang kita menggebu-gebu di awal, belakangnya itu susah juga. Gitu. Betul. Terima kasih tipsnya untuk Kak Lulu. Mungkin semoga bisa bermanfaat yang buat yang nonton, terutama buat kita juga tambahan ilmu-ilmu tentang berbisnis. Kadang kita mau memulai bisnis menggebu di awal doang ya. Ayo Mbak Astri, jangan menggebu-gebu di awal. Ya Instagramnya mungkin nanti bisa follow untuk teman-teman Sobat RTV gitu. Di mana? Instagram jualannya di syasignature.id. Itu di situ banyak sekali untuk foto-foto katalog. Bisa juga kalau misalnya mau order juga bisa ada linknya di bio-nya, bisa klik langsung di situ. Itu terhubung dengan WA, Shopee dan lain-lain di situ. Iya. Oke, luar biasa. Thank you buat Kak Lulu. Ya, semoga bisa menginspirasi dan motivasi buat yang nonton. Amin. Semoga bisa diambil hikmahnya. Oke. Dan buat Sobat RTV yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya, dan tetap semangat. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.